Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya nih kalian nih? Kalian pasti udah nungguin ya cerita-cerita dari saya yang dikirim lewat email oleh teman-teman kita. Sebelum saya bercerita, saya mau kasih tahu dulu nih buat kalian semua. Kalau kalian mau kirim cerita ke saya itu bisa banget lewat email saya citranuansa9gmail.com, atau kalian bisa banget inbox ke Facebook saya Sandy Caroline, dan IG saya juga sama ya, dengan nama yang sama. Oke guys, cerita kali ini dikirimkan oleh Mbak Dian. Mbak Dian ini punya ayah dan ibu gitu yang punya usaha sebuah pecel ayam guys. Jadi pecel ayamnya dia tuh baru aja buka sekitar sebulanan. Awal-awal sih ya kata dia ya nggak ada masalah, tapi lama-lama jadi masalah nih guys. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita kali ini tuh dimulai ketika Mbak Dian itu lagi buka usaha pecel ayamnya. Jadi usaha pecel ayamnya ini guys ada di sebuah komplek perumahan yang sebelahnya juga ada beberapa orang yang jualan gitu guys. Nah situ Mbak Dian tuh sama ayahnya tuh ya bukanya, kan namanya pecel ayam itu sore menuju malam ya guys, ya sekitar jam setengah 6 gitu dia baru mulai buka gitu. Hari pertama, kedua, sampai seminggu tuh ya rame banget ya pecel ayamnya dia. Tapi setelah seminggu itu mulai sepi nih guys, nggak ada hujan, nggak ada apa, tuh sepi aja gitu. Jadi tapi nggak bertanya-tanya juga sih gitu. Oh ya mungkin emang namanya jualan kan pasang surut gitu pikiran dia. Tapi kemudian terus sepi dan sepi terus, sampai tuh yang bikin dia aneh, nasi yang kata dia masak gitu ya begitu matang 10 menit kemudian basi gitu. Padahal kan istilahnya dia nanaknya tuh pakai panci kata dia, tapi kok tetap basi, dia bingung kan guys. Nah dia itu akhirnya agak curiga gitu kalau tokonya dia ini seperti disantet gitu, ada kiriman-kiriman santet yang nggak wajar lah menurut dia. Nah ada juga salah seorang yang biasa beli di warung dia gitu ya, sebut aja namanya Pak Mian ya. Si Pak Mian ini bilang gitu, dia tuh ngelihat beberapa hari tokonya sih Mbak Dian ini tutup terus. Padahal setiap hari Mbak Dian selalu buka kok, tokonya tuh nggak pernah tutup gitu. Herannya tuh katanya Pak Mian tuh nggak bisa ngelihat toko dia buka, jadi selalu tutup. Ada juga cerita dari salah satu yang pernah makan di situ, bilang gitu, katanya pas dia lagi cuci tangan ke arah belakang. Jadi dia gini ya, warungnya itu ada tempat cuci tangan dan kamar mandinya di arah belakang gitu guys. Nah ke arah belakang tuh dia ngeliat pocong gitu katanya, pocong yang lumayan serem katanya, lidahnya panjang. Pocong ada lidahnya katanya, lidahnya itu panjang banget. Nah si Mbak Dian sendiri gini, masa iya gitu kan ya. Udahlah, pas hari itu Mbak Dian tuh ya hujan gitu kan, gerimis. Bapak ibunya pun istilahnya udah siap-siap untuk tutup, karena waktu itu kata Mbak Dian udah jam 2 pagi gitu kan, harus tutup dah ya, yang lain juga udah sepi gitu kan. Ya ada sih kendaraan lewat ya beberapa, tapi nggak rame gitu. Nah pada saat sepi itu Mbak Dian juga beres-beres. Kebetulan Mbak Dian waktu itu katanya kan dia lagi nggak kerja gitu kan, jadi dia bantuin ayah ibunya aja, lagi beres-beres naruh-naruhin barang-barang ke arah belakang. Itu Mbak Dian tuh kaget banget guys, beneran Mbak Dian tuh melihat sosok pocong yang lompat-lompat gitu ya. Mbak Dian itu apa sih gitu, putih-putih, dari jauh tuh dia udah ngeliat tuh sebenarnya. Cuman dia tuh yang mikir, ih apa sih gitu kan. Tetap aja tuh bawa-bawa barang-barang ke arah situ. Pas dia lihat lagi lebih jelas itu ya pocica gitu, pocong yang lagi lompat-lompat gitu ke arah dia. Nah dia kan panik tuh, kayak dikejar gitu kan, panik. Dia kabur kan menuju ke arah depan gitu. Depan langsung ibunya, kenapa? Dia bilang tuh ada pocong, dibilang ibunya, wayanya langsung ke belakang gitu kan, nyusul. Pasti ke belakang gitu nggak ada guys. Nah Mbak Dian tiba-tiba teriak lagi dari arah depan gitu, tolong katanya ada pocong. Ibunya, lah kata kamu di belakang, ibu ke belakang. Ternyata nggak, pocongnya tuh ada di depan warungnya dia, menurut penglihatan Mbak Dian yang sedang ya gitu aja ngeliat di arah warungnya gitu ya. Gue merinding dah ya cerita ini begitu. Nah Mbak Dian ini bingung gitu, ngapain sih pocong itu istilahnya ada di warungnya dia gitu. Udah si pocong itu katanya ganggu banget gitu kan. Akhirnya si ayahnya mutusin untuk bawa
ustadz lah gitu ya, orang yang bisa gitu. Kalau menurut Pak Ustadznya sih ya, itu ada yang nanam sesuatu di bawah tempat dia berdagang gitu. Ya ayahnya nggak percaya, masa iya sih gitu. Nah si Ustadz ini bilang kalau nggak percaya tuh di belakang dia kan ada rumput-rumput tuh. Emang sih say, belakangnya itu masih kayak kebun gitu, rumput gitu. Akhirnya ayahnya disuruh coba aja gali di situ katanya. Tapi Ustadz nggak mau ikut bantu katanya, karena lagi ada yang panggil juga. Jadi Pak Ustadz cuma ngasih tahu tempatnya ini sebelah situ kayaknya deh. Jadi gali-gali lah sama bapaknya, beneran guys, itu ada yang menanam gitu, kayak sejenis kain kapan gitu yang di dalamnya tuh tanah, terus ya kayak paku-pakuan gitulah, banyak pokoknya deh barang-barangnya kata di dalam situ. Nah si ayahnya pun bilang, ini apaan, takut banget gitu, wangi banget katanya kain kafannya gitu guys. Tuh bingung deh tuh ya si Mbak Dian juga ketakutan gitu. Habis itu udah tuh kan dibakar, suruh Pak Ustadz dibakar kan ya Maya sambil baca bacaan sholawat gitu katanya ya. Nah besokannya guys, itu katanya ada ular gitu guys masuk ke tempat dagangnya dia. Dan anehnya ular itu kan ditangkap ya, warnanya hitam gitu, ditangkap tuh sama Mbak Dian. Masa ularnya hilang guys, kalau udah ditangkap ditaruh di dalam botol, masa hilang, botolnya kosong dan tutupnya tuh nggak kebuka sama sekali gitu. Mbak Dian juga percaya nggak percaya guys, kayaknya kayak nggak masuk di akal gitu. Istilahnya tuh nasi pun kalau dimasak 10 menit langsung basi gitu. Akhirnya Mbak Dian itu udahlah, gimana caranya lah dia mikir. Pak Ustadz bilang udah, katanya mendingan pindah aja gitu warungnya, karena di situ menurut Pak Ustadz ada yang nggak suka gitu kalau Mbak Dian dan keluarga tuh dagang di situ gitu. Mau nggak mau gitu kan, daripada nanti terus-terus diganggu kata Pak Ustadz gitu. Oke lah, akhirnya Mbak Dian pindah tuh. Belas lah dia pindah, yang nggak ada gangguan lagi gitu. Berarti ini semua emang dari tanahnya itu ya, dari tempat dia jualan gitu, bukan dari yang lain-lain gitu. Tuh guys ceritanya, ya emang percaya nggak percaya sih, tapi emang kejadian nyata gitu di keluarganya Mbak Dian itu. Dan menurut Pak Ustadz itu yang ngirim itu ya berupa pocong gitu katanya, yang dikirimin nama orang itu, pocong yang lidahnya panjang itu gitu guys. Bener-bener ya, manusia-manusia zaman sekarang yang kerjaannya kirim-kirim begituan. Udah mau puasa juga ya. Ya oke deh, itu aja ya cerita dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.